Siti Nurrahma. Ya, ini benar banget ya. Jadi kenapa tema ini muncul ya, pasti dalam benak saya mereka pengen tahu nih bagaimana kehidupan modern yang saat ini udah kita jalani ya, bukan bukan lagi sedang akan memasuki tapi sedang kita jalani tentang revolusi industri 4.0 ya. Dan banyak sekali peluang-peluang yang besar di situ sebagai kita sebagai calon statistikawan untuk turut andil di situ. Nah, jadi tema mengetahui statistika dalam kehidupan modern ini bagus untuk kita ilhami bersama ya, kita ketahui bersama-sama, terutama teman-teman yang baru gabung di statistika ya, bagaimana sih kehidupan setelah bagaimana sih gambaran statistika itu nanti ketika kita sudah lulus ya. Thank you Siti Nurrahma dan tim keilmuan ya udah menjadikan jembatan ini untuk ke teman-teman yang baru ya. Oke. Tapi kita kembali lagi ke slide ya tentang apa sih arti modern itu ya. Modern itu kalau di KBBI bilangnya terbaru, mutakhir ya, sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai dengan tuntutan zaman ya. Tuntutan zaman kita saat ini kan serba harus instan ya, serba cepat, terus self service atau melayani diri sendiri, ya kan? Semuanya bisa kita lakukan dengan diri sendiri kita dan mudah atau instan ya. Dan itu hal yang terbaru. Tidak seperti dulu kita mungkin kesulitan untuk mengakses informasi di luar negeri, tapi sekarang udah sangat mudah dapat informasi di luar negeri dengan cepat ya. Kemudian juga kita pengen makan makanan ini ya, pengen makanan yang yang sebenarnya sulit kita untuk dapatkan zaman dulu, sekarang udah dengan mudah kita hanya duduk santai di rumah ya dan pesan di GoFood atau di GrabFood hanya dalam hitungan berapa menit atau beberapa jam kita udah bisa menikmati itu. Nah, itu modernisasi ya atau inovasi-inovasi yang bermunculan saat ini. Oke. Sehingga kita bisa lihat ya contoh-contoh beberapa hal yang mengalami modernisasi, contohnya musik, pasar, kawasan-kawasan yang dulunya adalah tradisional yang sangat-sangat sangat-sangat jarang sudah kita lihat ya. Musik tradisional yang masih menggunakan alat-alat dari secara fisik ya seperti gendang, terus kulit hewan apa segala. Kemudian ada pasar tradisional juga yang melayani tatap muka yang sampai sekarang pun juga masih ada meskipun sudah maju teknologi ya. Terus kawasan-kawasan tradisional itu seperti di desa-desa ya. Mungkin sekarang ini udah mulai modern dengan adanya musik-musik pop, musik-musik modern, jazz, rock, dan lain-lain yang semuanya menggunakan peralatan elektronik ya. Kemudian ada pasar modern juga seperti supermarket ya yang kita disuguhkan dengan berbagai macam produk, terus kita memilihnya langsung dan mengambilnya langsung, dan kita membayarnya hanya hanya kepada satu orang saja ya atau di satu toko, tidak seperti pasar yang kita menemui banyak toko-toko ya. Dan kawasan modern juga banyak gedung tinggi bertingkat yang kita bisa menggunakan elevator atau lift di dalamnya ya kan. Ini kawasan modern. Nah, namun saat ini pun hal-hal yang kita anggap modern pun sekarang ada lagi yang lebih modern. Contohnya di musik kita bisa
eh, memproduksi musik ya hanya dengan menggunakan laptop atau menggunakan handphone ya tanpa memerlukan alat-alat fisik seperti gitar, piano dan lain-lain ya. Kita hanya bisa mengaransemennya atau mengkomposisikannya di gadget kita ya. Kemudian di pasar sekarang ini pasar digital seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain semuanya bisa kita kunjungi ya, kita kunjungi tanpa harus kita datang langsung secara fisik ke tokonya, tapi hanya di genggaman tangan kita ya. Dan kawasan yang lebih modern daripada sekarang itu seperti apa sih? Menurut saya adalah yang seperti ini, ada di tangan kita dan yang ada di hadapan kita saat ini. Melalui HP, melalui laptop ataupun tablet dan lain-lain sejenisnya, kita bisa mengakses apapun dunia ini yang secara luas, bahkan di luar angkasa pun hanya dengan menatap layar yang ada di depan kita ya, atau yang ada di genggaman kita. Dan itu menurut saya adalah kawasan yang modern sekali. Kenapa? Karena kita bisa berpindah satu tempat ke tempat yang lain hanya dengan berada di rumah kita, ya, berada di lokasi kita sekarang ini. Jadi inilah perkembangan di beberapa sektor yang di sektor musik, pasar dan kawasan-kawasan yang berawal dari tradisional ke modern hingga saat ini. Nah, lalu bagaimana dengan statistika yang modern? Kayak tadi si Adelina di sebelum waktu SMA dia hanya belajar tentang statistika deskriptif ya, saya kasih namanya statistika deskriptif, belajar tentang penyajian data, rata-rata, median, modus, tabel distribusi frekuensi, membuat diagram lingkaran, membuat diagram batang, diagram garis ya kan, semuanya itu pernah kita hadapi di bangku SMA, SMP ya semuanya. Nah, dan menurut saya itu adalah salah satu statistika yang masih tradisional. Ya kalau dianggap musik tadi ya musik yang kayak masih menggunakan gendang yang dari kulit hewan ataupun dari kayu apa segala. Dan kalau menurut saya juga seperti bentuknya itu seperti pasar yang ada di pasar tradisional ya. Jadi statistika deskriptif itu ibaratnya adalah seperti pasar tradisional kalau menurut saya. Nah, lalu berkembang secara modern ya, tapi tidak modern-modern banget ya. Kita akan mulai mengetahui tentang apa itu namanya statistika inferensia nanti ke depannya. Dan mungkin sampai akhir pun kita akan berhadapan sama namanya statistika inferensia. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang analisis-analisis yang lebih kompleks lagi daripada biasanya kita akan menentukan kesimpulan, menentukan bagaimana cara membaca dari suatu nilai yang dari analisis itu, ya kan, hingga pada akhirnya kita membutuhkan beberapa instrumen-instrumen penelitian seperti kuesioner ataupun data yang kita udah dapat dari instansi. Nah, ini kita udah mulai masuk ke statistika yang sedikit modern, ya sedikit modern. Ya kita berhubungan dengan data-data yang